Alison, look, wakey wakey. Guys, help! Alison! Tidur sejatinya adalah nikmat yang Tuhan berikan selama hidup di dunia. Tapi apa jadinya apabila kalian tertidur lalu terbangun sudah berada di dunia lain? Istilah kata MATI. Double Blind berkisah tentang sebuah perusahaan yang melakukan eksperimen obat anti tidur dengan hadiah fantastis, yaitu senilai 1 miliar. Dengan hadiah sebesar itu, jiwa-jiwa miskin mendadak meronta dan membuat orang-orang ingin mengikuti testing demi mendadak kaya. Tapi ternyata obat itu memberi dampak sangat mengerikan. Lalu apa saja kengerian dari obat anti tidur itu? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Di awal film diceritakan sebuah perusahaan bernama Blackwood yang akan melakukan uji coba obat anti tidur sebelum dipasarkan. Tentu saja bagi peserta uji yang mengikuti prosedur akan mendapatkan hadiah fantastis. Lalu kita akan dibawa ke seorang wanita yang bernama Claire, yang karena sedang menganggur dan ingin mendadak kaya raya, Claire rela menjadi kelinci percobaan obat anti tidur itu. Setelah masuk dalam gedung percobaan, Claire bertemu peserta lain yang bernama Allison. Di sini, Allison sudah tidak sabar untuk menjadi kaya karena uji coba ini hanya berlangsung 5 hari saja. Singkat waktu, Claire dan para peserta berkumpul di ruang uji klinis, di mana mereka mendapatkan fakta bahwa dalam gedung itu sinyal dilarang masuk. Tak lama setelah itu muncul seorang dokter yang bernama Burke, di mana dia menyampaikan bahwa obat akan diminum secara bertahap sambil melihat efek samping dari obat itu sendiri. Setelah diberi informasi bahwa selama masa uji peserta dilarang keluar, sang dokter segera memberi obat untuk mereka minum di hari pertama. Beberapa jam telah berlalu dan setelah mereka saling mengenal, tim medis bergegas cek kondisi para peserta dan faktanya kondisi mereka masih sangat normal. Lalu kita akan dibawa ke wajah sumringah seorang Allison, di mana 4 hari lagi dia akan menjadi kaya dan katanya nyari duit itu terlalu mudah. Entah efek obat atau bukan, Claire mendadak mual dan berpapasan dengan peserta lain yang bernama Amir. Amir yang seorang calon dokter berharap bisa bekerja di Blackwood Company setelah uji coba ini selesai. You're a med student too? I applied for a summer internship with Blackwood. I thought it'd be a good chance to show them I'm a team player. Singkat waktu, Claire mengalami kesulitan tidur malam harinya dan mendapati fakta bahwa semua peserta uji mengalami hal yang sama, yaitu insomnia. Untuk menenangkan para peserta, Dr. Burke mengatakan bahwa itu cuma efek samping obat saja dan menambahkan bahwa uji coba ini sangat mulia demi perkembangan kesehatan umat manusia. Scene beralih keesokan harinya, di mana dokter cemas karena faktanya obat itu berpengaruh kepada otak para peserta. Namun pimpinan Blackwood Company tetap ingin melanjutkan dan ingin mengetahui apalagi dampak buruk dari obat tersebut. Tak lama setelah itu, obat itu kembali diberikan. Kali ini sang dokter ingin mengetahui sejauh mana manusia bisa bertahan tanpa tidur dengan obat itu. Seperti biasa, setelah obat diberikan, mereka kembali menjalani pemeriksaan, di mana Claire nampak ketakutan karena fobia akan kegelapan. Just relax, it won't take long.
Scene beralih di mana para peserta mulai khawatir karena sudah terlalu lama tidak tidur. Namun sang dokter menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa hadiahnya akan ditambah 500 miliar lagi. No, fucking. Tentu saja dengan syarat mereka telah menyelesaikan uji klinis ini selama 5 hari saja. Ya, info dari sang dokter kembali membuat mereka bersemangat. Malam harinya, sistem kekebalan tubuh para peserta semakin kacau dan dokter sekali lagi memohon untuk menghentikan uji obat sampai di sini. Namun sang pimpinan menolak dengan alasan tidak ingin rugi. Beralih ke Claire yang mulai sangat mengantuk, namun dia gagal tertidur karena kehadiran sosok Allison. Tapi Allison terlihat sangat bete karena Claire masih saja ketus kepada dirinya. We could find somewhere together. We need to find somewhere for uni so we can be roommates. Hanging out after this is finished. Do you not have any real friends? Amir mulai penasaran bagaimana hasil tes obat selama ini dan dia dibuat terkejut manakala melihat otak para peserta mengalami kerusakan dan data uji pemeriksaan ini akan dia copy untuk dijadikan bukti. Kembali ke para peserta, di mana Claire merasa bersalah dan menemui sosok Allison. Namun Claire justru menemukan Allison terdiam, lalu kejang-kejang dan meninggoy dalam keadaan mengerikan. Alison, wake up! Alison! Tidak hanya peserta yang terkejut akan kepergian Allison, dokter juga terkejut dan mereka sama-sama berniat melarikan diri. Namun sialnya, sistem keamanan gedung mengunci otomatis manakala ada kejadian di luar prosedur. Dan sialnya lagi, dalam proses melarikan diri, sang dokter justru menemui ajal. Setelah kejadian mengerikan itu, Amir memberikan informasi di mana dia menghimbau agar kita semua tidak tertidur karena pembuluh darah di otak akan meledak seperti yang dialami oleh sosok Allison. Keesokan harinya, mereka menemukan garam beraroma kuat untuk menahan rasa kantuk yang mereka alami. Mereka masih berharap bisa bertahan sampai pintu keamanan kembali terbuka. Tak lama setelah itu, Amir memeriksa kondisi Claire yang terlihat semakin parah. Lalu setelah tersadar bahwa nyawanya tak lama lagi, Claire membuat video wasiat. I needed 4 days to fry my brain. We won't fix this. It's already too late. Scene beralih ke sosok Ray yang nyaris saja tertidur, di mana sekarang 16 jam lagi pintu keamanan akan terbuka. Dan karena stok garam sudah habis, Ray mulai dilanda kepanikan. Salt. Just give me one, will you? Sorry, Mom. Come on, salt. Just one salt. Lagi-lagi sosok Claire nyaris saja tertidur, di mana sosok Marcus Brewok mencoba tetap membuat Claire tersadar. Lalu di sisi lain, Amir menemukan bahwa obat ini bisa memberi efek halusinasi parah. Lalu kita akan dibuat terkejut oleh sosok Ribo Vanessa, yang mana dia rela memanaskan tangannya sendiri sebagai sebuah cara agar dia tidak tertidur. Kembali ke sosok brewok bernama Marcus yang mulai mengalami hal aneh, di mana setiap suara dari aktivitasnya selalu saja telat terdengar. Lalu dia juga dibuat linglung manakala ruang uji klinis terlihat sangat sepi. Oh my god, Marcus si brewok yang terlihat sangat bugar juga dinyatakan meninggal akibat tertidur. Tentu saja itu membuatnya gagal membayar utang
pinjol miliknya. Claire menolak menyerah sekaligus menolak menunggu. Dia mengajak mereka semua untuk tetap bergerak sambil mencari jalan keluar dari ruang uji klinis terkutuk ini. Is break through that wall. Lalu saat mereka sudah bersusah payah, ternyata ruang uji klinis ini sudah dilapisi dinding besi. Ya, mereka kini mulai putus asa. Namun Claire tetap meyakini bahwa tidak semua dinding dilapisi dinding besi. Di saat suasana semakin genting, Ray justru curiga kepada sosok Amir, yang mana dia telah mengetahui bahwa dinding dilapisi oleh besi. Ray berkeyakinan bahwa Amir adalah kru yang sedang menyamar. Dan ternyata sistem keamanan terkunci karena sosok Amir telah mencuri data penelitian milik sang dokter. Tentu saja itu membuat Claire sangat terkejut. Claire yang mengetahui bahwa Amir adalah calon dokter justru terus menyemangati Amir untuk menemukan solusi, di mana Claire ingin Amir membuatkan obat untuk menahan rasa ngantuk. Sounds like a winner. Let's catalyze the enzyme. I'll go tell the others. Namun setelah itu, Claire bertemu sosok Paul yang mana dia mengingatkan Claire untuk tidak mempercayai sosok Amir, yang mana Amir adalah antek-antek dari Blackwood Company. Suasana semakin tegang manakala listrik ruang uji tiba-tiba padam. Tentu saja kegelapan membuat Claire semakin ketakutan, dan kegelapan akan membuat mereka mudah tertidur. Shit, I'm almost out of battery. I'm not finding it. Shit, I think I'm hallucinating. Beruntung sekali, Claire berhasil menyelamatkan Paul dari bencana ketiduran. Lalu setelah mereka kembali berkumpul, suasana semakin memanas karena curiga akan sosok Amir. Ray juga menambahkan bahwa ada kemungkinan Amir mengetahui jalan keluar dari gedung ini, dan makin curiga manakala obat anti ngantuk kini sudah habis. Lalu ketika Ray akan menghabisi sosok Amir, Claire menjelaskan bahwa Amir sedang membuat obat itu. Karena masih curiga, Ray meminta Claire dan Paul untuk membantu sosok Amir. So it's at 75 degrees now, what's next? Di tengah proses pembuatan obat, si Kribo Vanessa mempunyai ide jahat, di mana dia akan menyuntikkan cairan obat tidur yang akan membuat makhluk perindapan itu menyusul ke alam baka. Di saat obat anti tidur sudah selesai dibuat berdasarkan instruksi dari sosok Amir, Vanessa juga sudah bersiap menghabisi sosok Amir. Lalu setelah itu, Vanessa! ya, Vanessa justru kejang-kejang sebelum jarum suntik itu tertancap. Lalu ketika Paul akan menyuntikkan obat anti tidur itu ke sosok Vanessa, justru kesialan melanda, di mana cairan itu tertumpah dan tabung suntik juga ikut pecah. Di saat suasana semakin genting dan putus asa, Claire mengecek berapa lama lagi pintu keamanan akan terbuka. Lalu di tengah perjalanan yang terjadi adalah lagi-lagi Claire lolos dari kematian. Lalu dia menemukan dinding yang terasa berbeda, dan Claire mengajak sosok Paul untuk menjebol dinding itu. Kembali ke sosok Amir yang mulai berhalusinasi, di mana sang dokter terlihat hidup lagi dan mengatakan agar Amir tidak menyerah begitu saja, lalu melawan dengan sebuah pisau. Sampai pada akhirnya Ray menemukan sebuah kertas berisi pengakuan bahwa Amir adalah penyebab pintu keamanan terkunci. Tentu saja itu membuat Ray semakin murka. Lalu saat Ray akan mengakhiri nyawa Amir,
Amir berhasil meloloskan diri dan menyayat leher sosok Ray otomatis. Sementara hanya tersisa 3 orang selamat. Amir yang mulai murka ke semua peserta juga akan menghabisi yang tersisa. Dan dalam proses pelarian, Paul justru membiarkan Claire dalam bahaya. Paul yang merasa dirinya sudah aman justru terjebak dalam sebuah oven yang terlihat seperti sebuah lift. Alhasil, sosok Paul berubah nama menjadi Paul Bakar. Kembali ke Amir yang sedang baku hantam dengan sosok Claire. Dan pada akhirnya Amir kehabisan tenaga dan terlihat akan ketiduran. Tapi tiba-tiba, Is this real? ya, sosok yang menunggu di depan pintu adalah manusia berhati iblis. Mereka tidak akan membiarkan siapapun selamat karena alasan nama baik perusahaan. Clear. Mengetahui bahwa pihak Blackwood menginginkan kematian, Claire mencoba masuk dalam kresek jenazah dengan harapan dia akan selamat dari ancaman penembakan. Namun di tengah perjalanan evakuasi, mobil yang mengangkut sosok Claire justru mengalami kecelakaan karena sang sopir suka kagetan. Dan beruntung sekali, lagi-lagi Claire lolos dari kematian. Sampai pada akhirnya pihak Blackwood justru mengkambing hitamkan Dr. Burke yang telah melakukan praktik ilegal. Otomatis perusahaan Blackwood bisa lolos dari jeratan hukum. Tapi apakah sosok Claire akan diam setelah dia tersadar? Dan film Double Blind akhirnya tamat.